Kisah orang paling kaya yang tenggelam bersama hartanya. Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Korun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda yang banyak dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dia kerap mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta, penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci gudangnya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun masih saudara dengan Nabi Musa, kala itu Korun yang pandai berbisnis memihak Raja Firaun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya semakin melimpah ruah. Akan tetapi di balik hartanya yang berlimpah, Korun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang saleh yang mengingatkannya dan menasihati agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Korun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bahkan, Korun seringkali mengadakan pawai melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Korun. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79, yang artinya maka, keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Pada akhirnya Korun diazab oleh Allah, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahira Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81, yang artinya, lalu kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Korun bersama seluruh harta kekayaannya dibenamkan ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Begitu juga keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya tak satupun yang mampu menyelamatkan diri. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Setelah mengetahui kisah yang menimpa Korun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 82 yang artinya, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat,
Ia akan bersama Qorun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian kisah dari Qorun, seorang kaya raya yang mendapatkan peringatan keras dari Allah berupa azab atas sikap sombongnya. Kita harus menyadari bahwa setiap rezeki dan nikmat yang didapatkan setiap manusia adalah atas izin dan karunia Allah. Semoga kita semua digolongkan ke dalam manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.